Hai teman-teman, ketemu lagi di sini di sharing bersama Toyspediana dan Diecastpediana. Kali ini kita akan bahas tentang kelanjutan ataupun bagian ketiga daripada crowdsource. Oke teman-teman, kita kembali, kita akan bahas tentang crowdsource. Cuman untuk kali ini kita akan bahas tentang satu task ataupun satu tugas yang ada di aplikasi Google Crowdsource, yaitu image capture. Jadi image capture itu mirip dengan edisi pertama dan edisi kedua yang sudah pernah kita bahas, yaitu tentang smart camera. Jadi kalau smart camera itu kita memberikan point object kepada benda yang ingin kita upload. Nah, sedangkan dengan image capture kita menggunakan foto-foto yang sudah kita ambil ataupun kita take sebelumnya. Bisa jadi itu foto-foto yang ada di galeri kita. Jadi bisa galeri apa saja dan foto apa saja bisa kita upload ke dalam ke dalam image capture. Cuman karena konteks saya di sini ada sebagai seorang diecaster ataupun seorang penggemar mainan, saya akan bahas tentang mainan khususnya. Walaupun nanti saya akan mungkin ada episode berikutnya masih tentang image capture, tapi untuk yang bagian kali ini saya akan bahas tentang image capture di dunia mobil-mobilan ataupun dunia diecast yang ada. Mungkin masih ada timbul pertanyaan oleh teman-teman, apa sih tujuan daripada Google Crowdsource ini? Jadi salah satunya adalah kita membantu lagi kepada machine learning untuk menjadi tambah pintar dengan adanya bantuan kita sebagai seorang kolektor mainan khususnya. Jadi kita membantu machine learningnya Google untuk menjadi lebih pintar ataupun lebih mumpuni dan referensi kepada pengguna di masa yang akan datang ataupun di masa saat ini. Karena memang semua itu berupa informasi digital yang sangat berguna bagi mesin yang ada di Google. Oke, saya akan menunjukkan bagaimana kita memulai image capture yang ada di Google Crowdsource. Saya tetap menggunakan handphone daripada anak saya. Di sini akan saya hidupkan dulu aplikasi daripada Google Crowdsource. Oke, sebentar. Stop dulu. Ini udah jalan belum ya? Oke, saya akan memulai merekod daripada screen yang ada di handphone anak saya. Saya pertama kali akan buka aplikasi Crowdsource-nya sendiri. Kemudian kita akan pilih. Waktu itu kita sudah pernah lihat yang smart camera. Memang di sini ada berbagai task, ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ada 14. Nah, image capture sendiri itu adalah paling bawah sebelah kanan untuk aplikasi saat ini, karena bisa saja suatu saat nanti Google Crowdsource itu akan menambah ataupun mengurangi jumlah task yang ada di aplikasi ini. Saya akan pilih, sebelum saya memulai image capture ini, saya akan memasukkan dulu di deskripsi waktu bagian pertama, bagian kedua, saya ada memasukkan kode invitation code. Ya, bagaimana cara memasukkan kode invitation code? Itu adalah kita akan masih di aplikasi Crowdsource, kita buka di profil kita. Di situ ada Crowdsource setting. Saya akan klik Crowdsource setting. Kemudian dia ada pilihan nomor 2 dari bawah, itu ada invite code. Nah, invite code ini kita klik. Dia akan meminta nomor invite code. Nah, waktu itu saya masukkan adalah kode saya adalah 158 Delta 1 Foxtrot 158 D1F. Nah, teman-teman bisa memasukkan kode invite code dari siapa aja yang mengajak Anda ataupun yang pernah menonton video-video yang pernah saya buatkan ataupun yang bakal akan saya buatkan.
yang pernah saya buatkan dan yang akan dibuatkan. Jadi teman-teman bisa memasukkan invite code teman Anda yang mereferensikan tentang aplikasi ini, kemudian masukkan kode yang kebetulan yang saya miliki adalah 6 karakter, 158 Delta 1 Foxtrot. Ini saya klik apply. Oke. Kemudian ini dia udah ada tulis di sini invite code-nya tanggal 13 Maret. Jadi memang saya udah pernah memasukkan, tapi ini hanya untuk menunjukkan kepada teman-teman bahwa bagaimana caranya memasukkan invite code tersebut. Kemudian kita akan kembali ke menu utamanya. Kita back ya. Kita mulai dengan image capture. Nah, kita klik sebelum ke image capture-nya, kita akan lihat dulu di leaderboard-nya ya. Leaderboard itu berisi adalah tentang top 100 dari leaders yang mengaplikasikan, yang menggunakan tas tersebut adalah 100 orang tertinggi jumlah yang sudah mereka upload. Kita ambil di image capture, ini ada defaultnya dia akan keluar ke image label verification. Kita akan klik di situ, ada pilihan image capture. Nah, kita klik image capture-nya. Nah, karena handphone ataupun smartphone anak saya ini belum pernah mengupload sama sekali, jadi di sini akan ditulis adalah no rank to show. Jadi terus ada pesan lagi make a contribution to see the rank. Jadi di sini kita akan bisa melihat ada 100 orang dengan uploadan yang terbanyak. Di angka 100 itu paling kecil adalah berjumlah 1810 contribution. Itu ada di negara seperti ini, negara Mesir ya, yang kontributornya. Jadi kita yang memberikan kontribusi kepada Google Crowdsource, kita akan dinamakan sebagai kontributor. Tetapi kalau kita bisa mengajakkan beberapa teman kita untuk menjadi ikut menggunakan aplikasi ini, kita dinamakan sebagai influencer. Ya. Oke, kita akan kembali ke menu utamanya karena tadi belum ada sama sekali yang dimasukkan foto oleh anak saya. Kita akan mulai image capture. Kita klik image capture. Kemudian dia ada pilihan, kita tinggal continue aja. Take photo ada pilihan take photo of everyday object. Jadi kita bisa mengambil foto apa aja yang ada di sekeliling kita ataupun apa aja yang ada di rumah kita, ketemu di jalan, ketemu di di dompet, bahkan asal jangan memasukkan data-data yang bersifat sensitif, mungkin nomor KTP, detail paspor, ya mungkin hal-hal seperti itu dihindari lah, karena memang belum tentu juga bermanfaat buat orang lain, kecuali nanti kita bikin sendiri dengan mungkin kita blurkan dulu sebelum kita take foto. Kita continue, kita agree, kemudian dia ada pilihan juga image capture itu adalah take photo, enable access to your camera, kemudian select a photo from your device. Saya akan pilih select photo from your device, kemudian saya allow dan allow semua. Nah, sebelum take ini saya sudah mengambil foto beberapa gambar mainan. Saya akan mulai satu persatu. Mudah-mudahan ke berapa ini ya? 1, 2, 3 kali 4 ada 12 foto tentang mobil-mobilan ini akan saya upload semua untuk aplikasi image capture Google Crowdsource ini. Saya akan mulai yang pertama, jadi foto yang paling atas yaitu adalah ini. Nah, ini adalah mobil VW Bajabak. Jadi saya akan tulis di sini adalah VW Bak. VW Bak. Kemudian bisa juga bikin Bajabak, Bahabak tuh. Karena memang ini adalah mobil Baha. Baha itu adalah sejenis rally yang ada di Amerika, daratan Amerika sana, Amerika mungkin daerah Meksiko. Itu ada rally yang sangat menantang di gurun Meksiko. Ada bisa Bajabak, kemudian kita bisa masukkan juga detailnya. Merek mainan ini adalah dari Hot Wheel. Kemudian kita bisa masukkan
uto-uto. Itu pernah saya ceritakan apakah uto-uto itu adalah itu bahasa anak-anak saya waktu saya masih kecil, atau juga bisa kita masukkan nomor yang ada di mobil, misalkan nih number 52. Kemudian saya masukkan juga diecast, kemudian saya masukkan juga istilah diecastpedia ataupun diecastpediana sesuai dengan channel ini, diecastpediana, karena memang semua yang berurusan dengan diecast. Kemudian kita masukkan juga diecast lisius. Jadi mungkin kegemaran terhadap mainan diecast, diecastiana, semua yang berhubungan dengan mainan. Kemudian ini ada beberapa, mungkin lebih dari 5 yang sudah dimasukkan. Kemudian saya submit. Oke. Agree, karena kita harus agree foto kita itu menjadi open source buat siapa aja nantinya. Karena memang tujuan kita di sini adalah berbagi, tetapi kita berbagi tentang foto. Kita nggak berbagi dengan mungkin materi berupa uang ataupun yang lainnya, tapi kita cukup berbagi dengan foto-foto yang kita sukai ataupun kita ketemukan mungkin ini perlu nih buat machine learningnya Google untuk menjadi lebih baik. Nah, itu kembali kepada kita masing-masing, kita mau ngapain terhadap Google Crowdsource ini. Nah, setelah kita upload tersebut, dia akan ada posisi seperti jarum jam di galeri yang ada di image capture, yaitu tentang pending. Nah, di sini juga ada pilihan galeri kita, kemudian ada pilihan juga kamera. Jadi nanti akan tunjukkan untuk bagian berikutnya, saya akan coba gunakan untuk yang bukan dari galeri kita. Nah, kita akan ambil foto yang kedua. Kita akan tetap bermain dengan VW-Bug, kemudian ada juga suka bilangnya itu Dune-Bug, ada juga bisa tadi awal Baja-Bug, kemudian kita bisa masukkan juga tentang mainan mobilan. Jadi kita bisa memasukkan bahasa apa aja yang kita mau, asal itu menurut kita bisa menjadi bahasa yang umum seperti bahasa daerah, bahasa ibu, ataupun bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa mungkin kalau memang kita bisa memasukkan karakter huruf Arab atau bisa, ataupun huruf Cina ataupun huruf Thailand. Jadi apa aja yang bisa kita kerjakan silahkan dimasukkan, karena memang tidak ada batasan-batasan yang luar biasa terhadap aplikasi ini. Mobil-mobilan, kemudian saya masukin diecast lagi. Saya bisa juga tambah lagi seperti yang sebelumnya, diecast lisius, kemudian saya submit. Nah, begitu saya submit, nah kita akan lihat bahwa foto yang pertama tadi udah posisinya nggak pending. Jadi foto yang kedua yang kita upload posisinya pending. Posisi yang kedua, pertama tadi udah menjadi submitted. Jadi kalau foto yang sudah kita upload, dia akan memberikan tanda di aplikasi ini bahwa nih foto udah pernah diupload. Ya, untuk diingat juga, memang aplikasi ini memerlukan mobile data, makanya dan untuk setting itu teman-teman bisa set di awal di settingnya. Jadi kita bisa juga melakukan, kita upload foto segala macam, tapi begitu ketemu wifi dia baru upload sendiri by system, dan dia tidak mengganggu, sepengetahuan saya dia tidak mengganggu daripada memori yang ada di smartphone kita. Oke, kita akan lanjutkan foto ketiga. Foto ketiga ini adalah VW Beetle, tetap seperti juga VW Beetle. Kemudian VW Kodok, kita pakai umum yang ada di negara kita, bahasa kita adalah VW Kodok. Kemudian ini warnanya adalah warna, sebenarnya ini mobil aslinya, mobil mainan asli berwarna zamak ya, kita bisa zamak color. Zamak itu sendiri adalah material untuk membuat mobil-mobilan tersebut. Zamak color. Kemudian kita bisa bilang uto tadi seperti bahasa saya. Kemudian atau kita mau gunakan bahasa Prancis. Bahasa Prancisnya itu cox itu coccinelle maksud, tapi umumnya mereka nyebutnya cukup cox gitu, cox itu. Kemudian bahasa Jerman sebenarnya ada Käfer, cuman karena saya nggak familiar dengan keyboard bahasa Jerman, karena kalau nggak salah huruf A atau huruf E nya itu pakai tanda kayak segitiga di atasnya. Saya akan masukkan yang lain aja, misalkan dog segala macam, zamak color.
Mereknya adalah Tomica, kemudian bisa juga saya masukkan toy, kemudian ya oke, saya langsung submit aja karena memang masih ada yang foto-foto lainnya. Nah, dari ketiga foto yang sudah kita upload, 2 udah posisi submitted atau udah seperti udah di upload, yang ketiga masih pending. Nah, kita akan foto ketiga, keempatnya masih mobil yang sama, hanya beda beda angle ataupun beda posisi pengambilan foto tersebut. Saya akan tuliskan ini adalah seperti tadi VW Kodok, kemudian VW Beetle atau Volkswagen Beetle. Oke, kemudian kita bisa juga pakai bahasa Meksiko itu Fusca, mereka bilangnya Fusca juga itu artinya mobil kodok. Tadi juga ada bahasa Perancis Cox, kemudian Uto, diecast ataupun toy vehicle juga bisa, mobilan. Jadi semakin banyak label yang kita masukkan ke dalam gambar tersebut, itu akan semakin memberikan variasi yang banyak kepada mesin learningnya. Mobil saya submit aja. Oke, kita lanjutkan foto kelima. Foto kelima adalah VW Golf, Volkswagen Golf. Kebetulan ini tipenya adalah kita bisa juga berikutnya adalah Golf MK5 GTI, karena memang mobil-mobil Golf itu banyak sekali variannya. Ini kebetulan saya yang miliki ini adalah Golf MK5 GTI warna merah, red car. Kita bisa bikin red car ataupun kita bisa lagi bikin diecast. Kita bisa bikin juga mereknya itulah Matchbox Toys. Mereknya adalah Matchbox. Kemudian kita masukkan lagi istilah saya itu diecast Tiana, diecast Lisius, diecast Pediana, jadi memang kita juga bisa memasukkan kata ataupun yang spesial buat kita selama itu memang related terhadap objek yang kita ataupun foto yang kita uploadkan. Kemudian diecast Pediana, kemudian tadi nggak tahu udah ada belum fotonya, belum ya. Oke, saya tinggal submit. Saya lanjutkan dulu nanti karena memang bahasan ini akan terus berlanjut. Nah, ini kita foto juga mobil yang sama daripada Volkswagen Golf ini dari angle yang berbeda. Kita masukkan lagi VW Golf ataupun VW Golf ya, tadi hanya Golf, kita juga bikin VW Golf MK5 GTI. Kemudian kita juga masukkan auto mainan, kemudian mobilan, kemudian toy vehicle. Saya langsung submit. Kita lanjutkan berikutnya lagi. Ini juga adalah mobil masih bermain dengan VW Kodok karena memang saya penggemar VW. Jadi ini adalah VW Beetle ataupun VW Beetle, kemudian VW Kodok, kemudian karena ini mobilnya adalah mobil chop top, bisa jadi chop top VW chop top Beetle aja bisa, karena memang bentuknya adalah mobil yang tidak mobilnya seperti ini, jadi mobilnya memang chop. Jadi kemudian kita masukkan lagi Fusca, mereknya adalah Jada Toys. Nah, jadi kita bisa memasukkan apa aja yang kita mempunyai knowledge atau punya pengetahuan terhadap mainan tersebut. Oke, saya submit aja. Saya persingkat untuk ininya karena memang mungkin karena kalau kelamaan buat teman juga membosankan. Oke, ini ada satu lagi, kita bilang VW Beetle, kemudian yellow bug karena memang berwarna kuning, yellow bug. Nah, sebenarnya untuk mobil 1:1-nya, mobil yang dengan style seperti ini kalau nggak salah namanya adalah jeans Beetle.
ataupun Super Beetle, karena memang memiliki stripping yang berbeda dengan mobil-mobilan yang biasa. Ya, di sini saya akan masukkan sebagai jeans Beetle. Ya, kalau nggak salah jeans Beetle. Kemudian mereknya adalah Play Art. Jadi mereknya itu Play Art. Kemudian saya akan masuk juga seperti tadi Cox, itu bahasa Perancis. Kemudian diecast Lisius, diecast Pediana, ataupun diecast sendiri, ataupun juga saya masukkan lagi juga Uto. Kemudian submit. Nah, kebetulan kalau memang kita sudah pernah memasukkan kata tersebut di dalam sistem ini, dia akan langsung otomatis menjadi pilihan buat kita mengisi daripada label yang ada di image capture ini. Nah, di sini mobilnya adalah masih tetap VW Beetle. Oke. VW Beetle, kemudian VW Kodok. Nah, mobil ini adalah aslinya merek Matchbox. Dan dia menyatakan sebagai 1962 Volkswagen Beetle. Itu menurut daripada packaging yang ada di blister Matchbox tersendiri. Kita bisa masukkan kata-kata yang lainnya, mainan, mobilan, kemudian karena istilah mobilan itu kan mungkin bahasa kita sehari-hari, harusnya kan mobil-mobilan, tapi kita biasa ngambil singkatnya mobilan, udah selesai. Kemudian juga kita bisa masukkan toy vehicle sesuai yang biasa ada di opsi crowdsource. Kita submit, kemudian kita akan upload lagi satu lagi, yaitu VW Beetle, masih tetap VW Beetle. Jadi dengan varian yang kita berikan kepada image capture untuk ini, kita akan menjadi kalau orang melihat sesuatu itu kan akan menjadi, kalau barangnya mirip, kemudian bentuknya hampir sama, yang membedakan warna dan bentuknya mungkin ada beda-beda sedikit, itu kan menambah pengetahuan kita seperti kita sendiri. Mesin learning itu mungkin seperti otak kita juga, bagaimana kita mengingat akan suatu objek. Nah, dan ini adalah VW Beetle lagi, kemudian VW Kodok, ini adalah Cox, Majoret, mereknya adalah Majoret. Kita juga bisa masukkan warna biru, blue buck, oke, atau Blue Beetle, Blue VW Beetle lebih baik ya, karena kalau bisa blue buck itu nanti dianggap bug itu serangga ya. Jadi blue bucknya saya hapuskan aja biar tidak memberikan kerancuan ya. Saya akan upload lagi. Ini adalah toy vehicle, diecast saja ya, diecast, kemudian diecast Lisius, diecast Pediana. Oke, saya submit. Kemudian ini udah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Kita angkat upload yang satu lagi, yang ke-12 aja. Jadi saya upload hari 12 foto, yaitu ini adalah tetap masih VW Beetle. Oke. Temanya adalah Polisai itu adalah Polisai Beetle. Itu adalah polisi Jerman. Polisai VW Beetle. Kemudian mereknya adalah Johnny Lightning, blue and white VW Beetle, green and white VW Beetle. Oke. Kemudian juga tetap kita masukkan VW Kodok. Kita bisa juga masukkan juga sebagai police car, memang karena mobil polisi, police car. Atau mau kita masukkan bahasa prokem kita, plokis, bisa aja boleh ya. Kita kan bahasa anak-anak muda era mungkin
90, 2000 ataupun 80, 90 itu kan ada istilah pelukis tuh. Pelukis juga masih nggak tahu masih sekarang masih dipergunakan nggak istilah itu ya. Saya masukin pelukis karena memang bahasa tersebut adalah bahasa yang pernah umum di Jakarta pun beberapa kota di Indonesia. Nah, saya sudah mengupload sebanyak 12 foto. Kita akan lihat di sini bahwa fotonya tulisnya udah semuanya sebagai submitted kecuali yang terakhir masih posisi pending karena dia butuh waktu untuk mengupload ke sistem. Kita akan kembali ke menu utama. Kita akan lihat di leaderboard. Tadi posisi Kemas Abdurrahman Ayasi ini adalah no posisi karena memang belum pernah mengupload foto. Nah, kita akan lihat di seperti tadi ada image capture. Oke, kita udah mengupload kurang lebih 12 foto. Nah, posisinya adalah posisi 6.936 dengan 11 contribution. Karena yang ke-12-nya kan tadi masih posisi pending. Mungkin kalau ini di refresh lagi akan menjadi 12. Oke, demikian yang saya bisa share tentang image capture buat para diecaster. Walaupun aplikasi ini bisa dipergunakan untuk mengupload foto apa saja yang kira-kira berguna untuk teman-teman yang lain ataupun buat masyarakat ataupun para pengguna daripada Google ataupun bahkan kita untuk menambah data kepada mesin learning yang ada di Google. Sampai ketemu di konten Toyspediana dan Diecastpedia berikutnya.